Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan saya Tiswanto. Di paper kali ini saya akan menjelaskan tentang influence of media conference, pengaruh konversi pada media dalam masyarakat. Nah, ini adalah map-nya, yaitu influence of media conference dengan berbagai, ini ada tujuan, ada purpose, ada impact, ada dampak negatif dan dampak positif, ada juga media conversi seperti kayak itu ya papernya, contoh paper yang lain. Untuk purpose-nya itu yang pertama adalah make sure to access social media, internet on application, jadi mempermudah masyarakat untuk mengakses semua tentang internet, media, dan semua aplikasi di media sosial. Terus yang kedua adalah fasilitas akses is communication, jadi semua fasilitas akses juga bisa mudah untuk diakses. Yang ketiga adalah make it easier in education learning, jadi mempermudah dalam hal pendidikan. Yang impact-nya, dampaknya, dampak positif yaitu can affect the economy, bisa meningkatkan perekonomian. Dan yang kedua adalah increasing technology and development, juga dengan perusahaan-perusahaan juga bisa mempermudah untuk bisa lebih maju. Dan dampak buruknya adalah loss familiar communication, jadi jadi kayak seperti kita nggak ada, dengan adanya konversi media ini, jadi kita jarang bertatap muka, jadi lebih ke pendekatannya itu kurang. Jadi dengan keluarga mungkin kita kurang pendekatan. Jadi yang kedua adalah development on the internet. Internetnya juga memberi dampak buruk juga ya. Yang ketiga adalah decelerated face-to-face communication, tidak bisa bertatap muka secara kelompok, jadi kita cuma bisa face to face saja dari via layar, kayak seperti yang sekarang ini. Contoh-contoh media conference yang lain adalah media conference and yang pertama adalah media conference and media morphosis, yang kedua adalah conferences of newspaper media, yang ketiga adalah conference of media mass. Jadi mungkin itu nggak seberapa sih banyak tentang paper yang lain yang saya analis karena mungkin keterbatasan waktu. Oke, saya lanjut lagi. Ini berat on question tadi. Pertanyaannya yang pertama, apakah sesuatu paling banyak digunakan? Dan metode yang paling banyak digunakan adalah metode deskriptif, yaitu metode yang bersifat pendekatan kualitatif yang cenderung menggunakan sebuah analisis. Dan apakah sesuatu cocok untuk kasus tertentu? Dalam metode deskriptif ini dengan bersikap kuantitatif, ini masih cocok apabila digunakan dalam kasus media conference paper, surat kabar ya. Apakah metode tertentu masih relevan? Saya kira masih relevan ya, digunakan dalam pendekatan yang dalam lingkungan masyarakat, khususnya lansia maupun dalam masyarakat pedesaan. Dan apakah tantangan dalam penerapan sesuatu? Yang pertama adalah kurangnya masyarakat dalam pengertian konversi media. Yang kedua adalah teknologi informasi yang berkembang harus disikapi dengan positif demi keutuhan bangsa dan negara. Yang kelima, tantangan dalam kasus tertentu yaitu kesiapan masyarakat agar tidak menimbulkan kultural shock atau kejutan budaya. Latar budaya dan kebiasaan teknologi masyarakat, para pelaku konversi media juga harus bisa menyesuaikan media ini dengan budaya-budaya yang ada dalam masyarakat. Ini adalah yang kedua adalah list and describe review metodologi. Metodologi apa saja? Yang pertama adalah source-nya, yaitu sumbernya dari Castle and Siwon 2005
2004, yaitu metodologi kualitatif dengan tidak mengasumsi adanya kebenaran tunggal yang ada di luar sana yang menunggu untuk diungkapi, tetapi mengemukakan asumsi bahwa kebenaran itu bersikap subjektif. Dengan kata kunci adalah kualitatif, metode, asumsi, dan tunggal. Dengan proses filternya adalah dengan melakukan penelitian maupun riset terhadap anak muda zaman sekarang, melakukan penelitian apa saja kelebihan maupun kekurangan dari berkembangnya konversi media. Oke, yang kedua adalah dari Shaolin 2007, yaitu metode yang digunakan adalah paradigma konstruktif, yaitu seperti paradigma yang berasumsi bahwa hal ini berdimensi jamak, interaktif, dan merupakan pertukaran sosial yang ditafsirkan oleh individu. Dan kata kunci adalah paradigma jamak dan interaktif. Proses filternya yaitu dengan pendekatan dengan cara tertulis maupun secara lisan. Dan yang ketiga adalah Maria Garcia 2009, yaitu metode deskriptif, yaitu dengan pendekatan kualitatif dengan paradigma konstruktif, yaitu sama. Dengan kata kunci adalah kualitatif dan paradigma. Dengan filter prosesnya adalah dengan menggunakan pendekatan yang baik secara lisan maupun pendekatan secara langsung pada masyarakat. Baik, yang ini adalah kategorinya metodologi, yaitu yang pertama adalah media converse and media morphosis, yaitu dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan paradigma konstruktif. Yang kedua adalah convergency of media, newspaper media, yaitu dengan metode subjektif dengan mengasumsikan adanya kebenaran tunggal yang ada di luar sana yang menunggu untuk diungkap, tetapi mengemukakan asumsi bahwa kebenaran bersifat subjektif bagi setiap peneliti. Dan yang ketiga adalah convergence of media mass, adalah media massa, yaitu menggunakan metode paradigma konstruktif yang berasumsi bahwa hal ini berdimensi jamak, interaktif, dan merupakan pertukaran sosial yang ditafsirkan oleh individu. Metode kualitatif menghasilkan data yang deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang dapat diamati. Oke. Dan ini adalah paper population-nya, yaitu dari tahun 2010, 2011, 2012, dan 2013. Dan ini adalah saya buatkan tabel, yaitu di mana urban population-nya 2010 adalah 121,16, 2011 123,24, 2012 123,57, dan 2013 133,73. Family population juga seperti itu, 30,29, 2011 30,81, 2012 31,61, dan 2013 34,72. Netizen urban population-nya juga 2010 adalah 37,56, 2011 ada 50,53, 2012 ada 56,38, dan 2013 adalah 62,19. Internet user population tahun 2010 adalah 42,16, 2011 ada 55,23, 2012 adalah 61,08, dan 2013 74,57. Jadi intinya semuanya dari tahun ke tahun itu makin bertambah peminat dari masyarakat population tentang internet. Dan ini saya dapatkan data dari Max Insight tahun 2013. Mungkin itu sekian dari saya, tidak terlalu panjang. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan kepada saya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih Bapak Faisal dan terima kasih buat teman-teman. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.